Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lili, SPD. CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Dari SMK Negeri 1 Lintau Buo. Tugas 1-1A8. Koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1-1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu saya beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran terpusat pada guru. Sebelumnya saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi mengingat materi yang saya ajarkan cukup pada tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1-1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran melainkan subjek pembelajaran artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan metode model pembelajaran dan media yang tepat. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode Student Center. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi dan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi tauladan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian saya ucapkan terima kasih.